Di balik sungai-sungai Bangladesh, hidup sebuah suku misterius yang menolak dunia modern. Mereka memelihara ular berbisa, meramal masa depan, dan hidup seumur hidup tanpa rumah, tanpa tanah, hanya air. Iya, di atas air mereka lakukan semuanya. Termasuk, ya gitu, itu loh. Siapa sebenarnya mereka? Bagaimana mereka bertahan? Dan rahasia apa yang mereka sembunyikan dari dunia luar? Temukan jawabannya di channel Cari Tahu. Jika Anda ingin mengenal lebih banyak rahasia dunia, fakta-fakta unik, budaya misterius, dan sejarah tersembunyi, dukung terus channel Cari Tahu dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dukungan Anda adalah energi terbesar agar Cari Tahu terus berkembang dan menghadirkan pengetahuan yang bermanfaat untuk semua. Di sebuah negeri yang dijalin oleh sungai-sungai besar, Padma, Meghna, dan Jamuna, hidup sebuah kelompok manusia yang telah menolak perubahan zaman. Mereka bukan petani, bukan nelayan, bukan pula masyarakat desa. Mereka adalah Bede, suku nomaden air yang selama ratusan tahun hidup bukan di atas tanah, melainkan di atas perahu, mengikuti aliran air seolah mengikuti takdir. Dalam dokumenter ini, kita akan menyelam jauh ke dalam kehidupan suku Bede, mengenal tradisi mereka yang aneh, budaya yang unik, kebiasaan mistis yang luar biasa, hingga fakta-fakta kehidupan yang mungkin akan membuat Anda tak percaya bahwa suku seperti ini masih ada sampai hari ini. Selamat datang di dunia tersembunyi suku Bede Bangladesh. Sebuah dunia yang begitu dekat dengan air, namun begitu jauh dari kehidupan modern. Suku Bede dipercaya telah hidup sebagai pengembara air sejak lebih dari 200 tahun lalu. Bahkan beberapa ahli menyebut jauh lebih tua. Mereka tidak pernah memiliki desa, tanah, atau wilayah tetap. Perahu adalah rumah mereka. Sungai adalah jalan mereka. Dan perpindahan adalah satu-satunya kehidupan yang mereka tahu. Selama ratusan tahun, mereka dikenal sebagai Water Gypsy of Bengal, pengembara air yang hidup tak terikat oleh batas waktu dan ruang. Namun keunikan itu membawa konsekuensi. Selama berabad-abad, banyak dari mereka tidak memiliki identitas resmi, tidak memiliki tanah, dan tidak diakui dalam sistem sosial modern. Ini membuat mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan, meski sangat kaya secara budaya. Bayangkan sebuah keluarga tinggal di perahu kecil sepanjang 6 hingga 8 meter. Di sanalah mereka makan, tidur, memasak, membersihkan diri, dan membesarkan anak-anak. Bayi-bayi Bede sejak usia beberapa bulan sudah mengenal ombak sungai. Pada usia 5 atau 6 tahun, mereka belajar mengendalikan perahu seperti anak-anak kota belajar bersepeda. Dari kecil, mereka hidup berdampingan dengan air seolah memiliki ikatan spiritual yang tidak bisa dipisahkan. Setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap hari, mereka bisa berpindah tempat, mengikuti pasar, festival, atau peluang ekonomi. Tidak ada alamat, tidak ada rumah. Bagi mereka, air adalah satu-satunya kepastian. Menariknya, dalam suku Bede, wanita memegang peranan penting. Mereka tidak hanya bekerja di rumah, tetapi justru menjadi penggerak ekonomi utama. Wanita Bede melakukan berbagai profesi, meramal nasib, menjual herbal tradisional, memberikan pengobatan, hingga melakukan atraksi kecil sebagai hiburan. Sementara laki-laki lebih banyak mengurus perahu, menangani hewan, atau menyiapkan atraksi ular. Dalam komunitas Bede, wanita bukan hanya pendamping, tetapi tulang punggung. Salah satu fakta paling terkenal adalah bahwa suku Bede adalah pawang ular terbaik di Bangladesh. Mereka memelihara ular kobra, piton, hingga ular berbisa lainnya. Dalam pertunjukan keliling,
Mereka meniup seruling khas yang disebut bin, membuat ular-ular itu bergerak seakan menari. Pertunjukan ini bukan hanya hiburan, ini warisan budaya. Selain itu, suku Bede dikenal dengan kemampuan mengobati gigitan ular. Mereka memiliki pengetahuan herbal turun-temurun, mantra-mantra tradisional, dan teknik penyedotan racun kuno. Di banyak desa Bangladesh, masyarakat lokal percaya bahwa Bede memiliki kekuatan khusus dari sungai, kekuatan yang membuat mereka mampu menangani hewan berbahaya. Profesi lain yang unik adalah meramal masa depan. Perempuan Bede sering berjalan dari desa ke desa, menawarkan jasa membaca garis tangan, menebak masa depan, atau memberikan jimat pelindung. Mereka menggunakan garis tangan, bentuk kuku, energi tubuh, hingga kartu tradisional sederhana. Di masyarakat desa yang religius dan spiritual, peramal Bede dianggap memiliki intuisi tajam, kadang ditakuti, kadang dihormati. Pernikahan suku Bede adalah salah satu upacara paling indah dan aneh di Asia Selatan. Upacara dilakukan di atas perahu besar yang disatukan menjadi satu rakit besar. Musik tradisional dimainkan, perahu-perahu lain membentuk barisan mengelilingi pengantin, dan sungai berubah menjadi panggung perayaan. Mereka biasanya menikah dengan sesama Bede. Menikahi orang dari daratan dianggap sebagai tindakan meninggalkan komunitas, sebuah keputusan besar yang sering mengubah hidup seseorang. Anak-anak Bede tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Tanpa rumah tetap dan tanpa akses mudah ke sekolah, banyak anak belajar langsung dari orang tua. Mereka belajar merawat ular, mengobati luka, mengolah herbal, memainkan musik sungai, dan mengendalikan perahu. Dunia mereka adalah sekolah terbuka, di mana sungai menjadi buku pelajaran utama. Bede memiliki budaya musik yang khas. Mereka menggunakan drum kecil, seruling ular, alat musik logam, dan nyanyian tradisional untuk mengiringi pernikahan, ritual pengobatan, pertunjukan ular, hingga festival musiman. Mereka juga menjalani ritual untuk menghormati roh sungai dan kekuatan alam yang mereka yakini menjaga perjalanan mereka. Sebagai pengembara, suku Bede mengandalkan pertunjukan ular, penjualan obat tradisional, meramal nasib, dan hiburan keliling. Pada masa lalu, ekonomi mereka berbasis barter. Makanan dan barang ditukar dengan jasa mereka. Kini, mereka mulai mengikuti sistem uang modern, namun tetap mempertahankan gaya hidup berpindah. Walau hidup berpindah-pindah, sekali atau 2 kali setahun mereka berkumpul dalam pertemuan besar. Di situ, mereka berdagang, menjodohkan anak-anak muda, melakukan upacara pembersihan sungai, dan menjalankan ritual budaya. Festival ini seperti hari raya bagi suku Bede, momen langka di mana mereka berhenti bergerak. Saat ini, gaya hidup nomaden suku Bede mulai terancam. Tekanan ekonomi, modernisasi, dan perubahan budaya membuat banyak anak muda ingin hidup di darat. Pemerintah mulai memberikan identitas resmi dan menawarkan pendidikan. Namun ini juga berarti kehidupan tradisional perlahan hilang. Dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, budaya Bede mungkin menjadi sejarah jika tidak dilestarikan. Suku Bede adalah salah satu komunitas paling unik di Asia. Mereka hidup tanpa tanah, tanpa rumah, tanpa batas. Namun mereka memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli: kebebasan, warisan budaya, dan hubungan spiritual dengan sungai. Dari pertunjukan ular hingga ramalan nasib, dari perahu sederhana hingga ritual mistis, suku Bede adalah pengingat bahwa dunia ini masih menyimpan kehidupan yang tidak terjamah modernisasi. Mereka adalah pengembara air terakhir, penjaga tradisi yang telah bertahan selama ratusan tahun. Dan itulah kisah panjang tentang suku Bede, para pengembara air terakhir yang masih mempertahankan warisan leluhur mereka di tengah arus modernisasi. Kehidupan mereka mengajarkan kita bahwa dunia ini masih menyimpan banyak misteri, banyak budaya, dan banyak pelajaran berharga yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini memberi Anda pengetahuan baru,
membuka pandangan dan menambah rasa ingin tahu tentang dunia yang luas dan penuh keajaiban. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like videonya, tinggalkan komentar pendapat Anda, subscribe channel Cari Tahu, bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa belajar dan mendapatkan manfaat. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini agar Cari Tahu bisa terus menghadirkan konten edukatif, rahasia dunia, fakta unik, sejarah menarik, dan pengetahuan yang memberi manfaat bagi semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan teruslah cari tahu.